Halo Sobat Jitu, kembali lagi bareng saya Kiwan. Dan kali ini bukan dengan tim Jitu, tapi masih bersama dengan Mang Ujang. Yeay, tepuk tangan dong. Mang Ujang adalah trainer ya? Trainer dan juga juri, sekarang jadi pendidik lah ya untuk para penggemar bonsai. Kalau di sini namanya adalah Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia. Betul. Yang sudah berkecimpung dari tahun berapa, Mang? Tahun 89. 89, luar biasa sekali. Anak-anak milenial sudah pada lahir, saya sih belum ya. Tapi yang pasti di sini seperti biasa di toolbox ini, Mang, kita akan mengajak Sobat Jitu semuanya untuk jadi lebih efektif, efisien dan bekerja. Pastinya untuk bekerja dengan lebih produktif. Karena di sini, Mang, we make people more productive. Nah, Sobat Jitu semuanya, kalau yang sudah menonton episode sebelumnya, yang sebelum Q&A, itu kita sempat membahas bagaimana cara membuat satu pohon bonsai ya. Betul, ya. Bonsai apa sebelumnya? Juniper. Cemara sinensis. Cemara sinensis. Nah, kali ini kita akan membuat satu bonsai lagi di sini. Ya. Apa ini, Bang? Ini cemara udang. Cemara udang. Ya. Kenapa namanya udang? Bentuknya ujung kayak udang, lancip-lancip. Oh, ranting-ranting ini kayak kepala udang gitu ya. Oke. Ini Casuarina exutupelia. Ini pohon cemara yang kalau lagu-lagu naik-naik ke puncak gunung bukan? Beda ya? Ini di Indonesia hanya ada di Pulau Madura. Pulau Madura? Pulau Madura aja. Oh, iya, malah bukan di tempat yang dingin ya? Bukan, ini pinggir pantai. Karena ini bukan kategori golongan cemara, hanya panggilannya cemara. Ini Casuarina, udah berbeda latinnya. Casuarina. Betul. Yang tadi kan Juniper emang. Juniper. Cemara apa? Cemara. Kalau ini emang Casuarina, berbeda. Cuman sering disebutnya cemara udang. Ya, betul. Oke, ini artinya di pinggir-pinggir pantai ya gitu ya. Artinya ini cocok kalau misalnya orang-orang bikin Jakarta. Di Jakarta cocok cuacanya ya. Iya. Terus kalau misalnya ini di taman yang ada kolam-kolamnya, betul. Gitu ya, cocok betul. ya. Banyak di taman-taman jenis-jenis cemara udang ini. Oke. Iya. Kalau yang sebelumnya itu harus lebih ke tempat yang dingin ya. Lebih dingin, ya. Oke, Mang. Sebelum kita jelaskan kepada Sobat Jitu cara membuatnya, seperti biasa, kita harus kenalkan kepada Sobat Jitu tools produktif apa yang bisa dipakai oleh Sobat Jitu di rumah. Pastinya di sini kita punya Jejo Tools nih, Mang. Kita punya Jejo Tools di mana di sini ada meteran ya. Ada meteran ya. Udah pernah tahu meterannya Jejo Tools? Oh, belum pernah nih. Nih, Mang. Coba lihat nih, Mang. Iya. Nih, bedanya dengan meteran biasa nih. Kalau biasa kan kita luka nih megang ini nih. Oh iya, ini lebih halus ya. Ini halus nih. Iya. Saya kayak gini nggak apa-apa nih, Mang. Iya. Aman nih. Nah, ini perlu juga buat ngukur bonsai nanti. Oh, perlu ya? Iya. Karena buat ketinggian bonsai orang tidak lepas dari meteran. Meteran ya? Karena ada butuh bonsai ya? ukuran 30 cm, 60 cm, 100 sampai 150. Nah, coba 150 nih kita ukur nih, Bang. Nah, terus tarik 50 itu jadi 150 segini ya. 150 itu segini bisa. Nah, segini nih kurang lebih nih. Nih. Kita lock nih di sini. Oh, di lock itu bisa ya. Kita lock, kita lepas. Biasa meteran leto ini. Patah gitu. Nah, ini enggak. Bagus juga ya. Oh, lebih mudah jadinya. Nah, ini sampai 7,5 meter. Di sini Jejo Tools ini ada yang 3 meter, 5 meter, sampai yang ini 7,5 meter. Nah, ini juga akan mempermudah nih, Mang. Karena dengan meteran ini, dia ada 3 pengunciannya di sini. Yang pertama di sini, ini ngelock ke sini, dia berhenti. Nah, tapi kadang kalau misalnya nggak mau di lock permanen kayak gini, ini ada 2 lock lagi nih, Mang. Sebelah sini nih. Fungsinya? Fungsinya nih, dia berhenti. Kayak gitu. Nah, kalau pegangannya nggak pas di sini, dia masih ada nih penguncian di sini nih. Nah, kayak gini, Mang. Jadi, bikin Sobat Jitu semuanya, dan Mang Ujang kalau bikin bonsai lebih produktif. Ini meteran ya. Lalu, palu akrilik seperti yang sebelumnya, dengan 3 wood chisel, 3 pahatan dari Jejo Tools. Lalu juga ada pruning saw di sini. Ada juga insulation. Lalu juga ada ini kakak tua ya. Seperti biasa ini pruning shear. Lalu ini aviation. Dan juga tang tang jepit yang hidung panjang ini long nose pliers. Kayak gitu. Lalu dengan diagonal pliers. Nah, di sini selain dengan Jejo Tools nih Sobat Jitu yang disuplai dari brand terbaik dari China, kita juga punya Makita pastinya. Untuk mengerjakannya jadi lebih cepat ya. Efektif kayak gitu. Nah, kita punya chainsaw di sini. Chainsaw yang nantinya memang dibutuhkan ya, Mang. Ini adalah DUC 252 Sobat Jitu. Lalu juga di sini kita punya heat gun.
heat gun. Panas itu nah, ini juga dibutuhkan ya? Dibutuhkan, ya. Seperti apa? Ya. Saksikan terus. Ya. Nanti kalian akan lihat. Ini adalah heat gunnya Makita dengan seri HG6530V. Ya. Dan juga di sini ada reciprocal. Ya. Reciprocal ini serinya JR103D. Dan seperti pada video sebelumnya, ini juga digunakan, yaitu Battle Grinder. Ini adalah seri DGD 800. Ini yang cordless. Ya. Tapi sekarang ada yang baru nih, Mang. Yaitu ini Sobat Jitu, Makita M Series. Makita M Series dengan yang sama, benar. Ini adalah seri M900. Jadi ini adalah M Series yang Battle Grinder ini. Jadi semuanya bisa dipakai untuk membuat pekerjaan di bonsai ini jadi lebih produktif. Betul. Karena di sini we make people more productive. Oke, Mang, langsung aja Mang. Eksekusi. Gimana? Apa yang harus kita lakukan pertama? Apa yang membedakan? Sebelum kita masuk, apa yang membedakan kesulitan mengerjakan si pohon apa ya? Cemara udang. Cemara udang dengan yang sebelumnya. Yang sebelumnya. Sebetulnya tidak ada kesulitan itu dua pohon ini dia punya karakter masing-masing. Oke. Dan punya bentuk yang berbeda juga. Hanya di sini kita akan mempergunakan beberapa produk yang ada di depan ini nanti untuk memotong, kemudian untuk membuat satu garis ya dasar pakai chainsaw ini nantinya. Kemudian ini yang paling banyak dipergunakan untuk cemara udang tuh ini. Karena cemara udang juga bisa dibikin sari. Terutama yang dominan itu bikin satu misalkan kerowakan, lubang, uro itu biasanya pakai ginian. I see. Ada ya. Nah, sebelum kita memulai biasanya harus diperhatikan dulu ya. Ya, sebelum kita memulai itu kita lihat dulu mana fosenya. Ya, sudut pandang yang terindah kita lihat mana. Nah, setelah itu baru kita memilih cabang mana yang tidak terpakai. Kemudian langsung nanti dikerjain dengan bikin sarinya, kita bikin jin dikit. Karena ini bikin jin pohon ini, yang tojol itu tidak sekuat pohon cemara. Ini suka ada pelapukan. Tapi untuk sebagai segi keindahan, sebagai estetikanya itu nggak apa-apa. Asal kita bisa mempertahankan. Karena nanti ada juga setelah di jin itu kayak yang sebelumnya, itu pakai lem sulfur. Sebagai penguat, kan itu terbuat dari belerang. Itu ada obatnya khusus. Jadi memang kesulitannya juga ini lebih lapuk ya? Betul, ya lapuk. Tapi ini nanti setelah kita dibikin sari gitu, nanti setelah kambium nutup itu bisa lebih kuat. Karena proses pohon itu nanti berjalan dengan sendirinya. Ya. Nah, lanjut kita langsung kerjakan. Mungkin selanjutnya saya akan memilih dulu yang kami pergunakan ini nih. Reciprocal ya? Ya, gaji mesin. Ini ada reciprocal? Ya. Kita mutuskan lagi. Jadi kita coba buang yang menghalangi gerak dasarnya. Ini gerak dasar nih flow-nya. Ini yang dibilang gerak dasar itu mulai. Artinya saya juga harus melihat dari sisi sini ya? Betul. Karena kita tampak depannya ini mulai gerak dasar itu mulai dari kaki sampai tepi mahkota nanti. Nah, berarti cabang-cabang di sini itu menghalangi tidak perlu kita eksekusi. Jadinya menghalangi estetikanya. Betul. Nanti di sini paling dikasih tonjolan-tonjolan biar terkesannya lebih alami kayak gini nih nanti. Tonjolannya ya. Nah, ini kita pakai yang ini juga nih, masih ke Jeto ya. Nah, sebelumnya saya ingin kasih informasi juga kepada Sobat Jitu dan Mang Ujang. Ya. Kenapa tadi ini mudah? Karena mata pisaunya ini, reciprocal ini, dia ada khusus yang buat pohon nih. Buat pohon ya. Makanya dia cepat. Nah, tapi buat Sobat Jitu ini juga reciprocalnya, ada yang khusus buat kayu sendiri, bahkan dipisahin nih dari pohon. Lalu ada yang khusus buat logam atau besi, dan juga khusus buat pipa. Jadi disesuaikan saja dengan penggunaannya. Kayak gitu. Silakan lanjut, Mang. Pruning saw-nya juga enak ya? Enak. Tajam banget. Nah, ini sangat membantu sekali untuk pohon-pohon besar, terutama untuk pohon-pohon besar. Membikin dasar, bikin keringan, nanti setelah itu baru dihalus pakai yang gerinda itu. Karena kalau pakai itu langsung bisa lama. Ini sebagai biar cepat kerjanya. Yang dipakainya jangan lupa, jangan dipotong, pakainya hanya ujungnya aja. Di depannya aja.
Nah, nanti setelah kita bikin dasar gini nih sebagai untuk finishingnya nih. Oke. Pakai ini, pakai yang gerinda ya. Gerinda ya. Ini lebih enak nih. Oke. Ini harus hati-hati juga cara memegangnya karena dia biasanya suka lari gini. Jadi kita harus pelan-pelan. Mang, sini dulu, Mang. Ya. Ini berantakan banget nih, emang udah pasti emang kayak gitu. Biasa begini nih. Udah pasti ya. Jadi kalau mau belajar bonsai salah satunya, ya, ini harus berani kotor ya. Oh iya itu. Resikonya main bonsai itu karena kita bersentuhan dengan tanah, tanaman, apalagi main jin gini itu biasanya debunya. Tapi jangan lupa ini pengaman. Pengaman ya. Hati ya. Ya. Itu paling penting. Benar. Nah, Mang, ini pertanyaan nih. Ya. Kalau nggak ada apa namanya chainsaw atau resipro saw, oke, zaman dulu mungkin ada ini ya, ada pruning saw atau gergaji biasa ya. Cuman nah, kalau ini ketika gak ada gerinda botol kayak gini, ini pakai apa tuh? Manual lebih cenderung ke pahat terus. Jadi sedapatnya pahat dikit itu kan lama, apalagi untuk menghaluskan. Tapi setelah waktu itu saya ada 906 tuh Makita juga, produk Makita. Saya pakai itu. Udah paham banget ya, pantas ya. Pertama saya pakai itu, dan semua orang bonsai rata-rata taunya Makita itu. Jadi nah, beralih ke sini, ini lebih fleksibelnya apa? Bisa buat yang tidak ada sumber listrik. Karena kan bonsai itu biasanya ada juga di lahan, di kebun, yang jauh dari sumber listrik. Nah itu salah satunya. Yang ngerjain jenis cemara itu tinggal bawa ininya aja. Jadi lebih efisien ya? Lebih efisien. Lebih efektif? Betul, efektif. Lebih produktif ya? Betul. Karena we make people more productive. Iya. Oke. Lanjut Mang, apa lagi nih Mang? Ini tinggal nanti tetap dihalusin aja di jin gitu, dibikin pakai gerinda. Dan ini nanti ada yang kasar-kasar gini setelah halus nih ya di jin. Nanti sedikit agak dibakar nih biar kelihatannya lebih natural. Ini kan kelihatan baru ya. Iya. Jadi kita pakai heat gun nih? Iya. Tapi sebelum itu mungkin nanti mau dibentuk dulu ininya, dikawatin dulu. Boleh? Iya. Ini pohonnya agak kaku, beda dengan pohon yang tadi. Oh, pohon yang sebelumnya ya? Ya. Kita pilih ambil yang kecil-kecil dulu, ini sebagai bahan titik tumbuh. Jadi nanti kalau titik tumbuhnya ini, nanti kalau caranya biar besar itu dilosin dulu, dikawatin tapi jangan dipotong, dilosin semuanya. Jadi nanti dia tumbuh ngikut. Betul. Nanti setelah imbang apa ke batang ini baru dipotong. Baru dipanjangin lagi. Ya. Ya Sobat Jito, ini HG6530V heat gunnya dari Makita. Jadi dia bikin hitam gitu Pak ya? Iya. Dia punya mode yang bisa lebih panas lagi tuh Pak. Nah. Itu panas banget. Ini sebetulnya untuk ngurangin kadar air juga. Jadi kayunya nantinya itu seolah kayak di oven. Lebih kuat. Kalau ada air dia lebih lapuk ya gitu ya? Betul. Udah air kan lembab dia, itu cepat lapuk. Dikeringin. Yang penting jangan kena kulit ininya aja. Kulit kayunya. Yang kulit yang hidup. Jadi intinya buat ngurangin kadar air karena ini masih banyak kadar airnya karena asalnya dari cabang hidup ya. Nah setelah pakai ini pasti nanti untuk daya tahannya lebih kuat. Di video sebelumnya Bapak sempat menerangkan 5 hal soal bonsai apa? 5 gaya dasar. 5 gaya dasar dari bonsai. Ya. Itu apa aja tuh Pak gaya? Itu boleh kesini Pak sambil. Jadi 5 gaya dasar bonsai itu basic sebagai basic ya. Itu sifat karakter pertumbuhan pohon di alam. Jadi ada gaya tegak lurus. Tegak berliku. Tegak berliku. Ya, kemudian miring. Miring atau slanting. Kemudian setengah menggantung. Setengah menggantung sama menggantung ke bawah. Menggantung ke bawah, ya, menjulur ke bawah gitu ya. Menjulur ke bawah. Oke. Jadi kalau bahasa itunya ada yang dibilang cokan, moyogi, sakan.
Hangkengai ya makengai bahasa Jepangnya. Bahasa Jepangnya, I see. Jadi apa namanya itu hanya untuk para pemula, tapi itu sebagai basic ya. Nanti untuk pengembangannya kayak gini karakternya masih tetap kelihatan kan bahwa pohon ini pohon miring. Oke. Tapi untuk pengembangan yang lainnya, cabang-cabangnya silakan berkreasi sendiri dengan punya ya talent sendiri. Silakan. Oke. Gitu. Jadi yang pasti Sobat Jitu di rumah kalau mau memulai bonsai harus pahamin dulu 5 gaya dasar dari bonsai itu ya. Ini termasuk kalau yang bercabang pohon beringin juga bisa dong ya? Bisa beringin. Karena kan syaratnya berakar tunggang, berbatang keras, bisa berdaun kecil. Bisa berdaun kecil. Contohnya kalau misalkan kayak pohon jati, apakah bisa berdaun kecil? Tidak bisa kan? Tidak bisa, benar. Karena kalau nanti pohon ukuran sebesar gini, misalkan pohon jati keras, satu numbuh daun tidak bisa berdaun kecil, ketutup. Oke. Jadi udah nggak kelihatan pohonnya, daun satu daunnya udah nggak ketutup gitu. Oke. Ya. Sip. Nah, ini pembakaran nanti kita akan lanjutkan lagi sampai ke finishingnya. Apalagi nih Pak? Ini tinggal pengawatan sekarang. Pengawatan ya? Ya, pengawatan karena ini kan harus dikawati nih, diarahkan. Oke. Nah, itu baru pengawatan dulu. Oke, kita mulai Pak. Oke. Selain kawat aluminium bisa pakai kawat apa Pak? Kalau kawat yang lain sih karena gini, ini sifatnya kan lentur Pak. Jadi kalau yang kaku satu rusak nanti ke cabangnya. Gitu. Oke, memang disarankan kawat aluminium Pak ya? Betul. Nah, ini kita kawatin dulu, dasarin. Ini harus sangat hati-hati karena ini batangnya kaku. Beda yang tadi sini situ. Bisa patah ya? Iya. Ini standarnya pakai ukuran kawat yang berapa nih Pak? Ini saya pakai yang 4 mili nih. 4 mili ya? 4 mili ya, tergantung keperluannya. Oke. Kalau nggak dikawatin, efeknya apa nanti? Kaku? Kaku, nggak enak. Jadi sedangkan flow-nya bagus, ininya kaku. Karena ritmenya harus bagus. Kalau flow-nya udah begini, udah lentur, nah ini juga harus digerakin dengan tekukan-tekukan yang dinamis gitu. Tuh. Berapa lama tuh Pak sampai jadinya biasanya? Sebulan setengah udah dibuka. Sebulan setengah, karena dia udah mulai kebentuk ya? Betul, ini karena berkembang nanti tambah besar otomatis ada pembengkakan, ininya nanti pasti kemakan. Nah ini sahabat bonsai semuanya, sahabat apa ya? Sobat Jitu. Sobat Jitu dan pemirsa bonsai seluruh Indonesia. Ini sangat bermanfaat dan enak dipakainya juga. Kemudian kalau ini udah nggak ini lagi, udah nggak asing lagi, di produk kita juga lebih enak. Dan banyak kegunaannya, mulai dari beberapa macam nih, bisa dipakai semua. Baiklah, ini terakhir saya mungkin konsepnya udah jadi, sebagai konsep dasar. Nanti untuk selanjutnya kita kontrol lagi, karena bonsai itu tidak abrakadabra, langsung jadi, itu perlu proses. Berapa lama tuh prosesnya? Ini proses ini ya nanti 4 tahun yang akan datang bisa jadi. Oke Pak, nah pertanyaan terakhir saya, ini kan medium sementara. Sampai dia bisa atau ready untuk dipindahin, apakah ini sudah bisa langsung dipindah atau gimana? Kalau ini jenis tanaman ini bisa langsung dipindah. Kebetulan ini medianya udah sangat keras tuh. Jadi langsung diurai gitu, kemudian ganti media baru, ini pertumbuhan lebih cepat. Sudah selesai ya kita ya? Oke, udah beres. Jangan lupa ya Sobat Jitu untuk like, komen, dan juga kalau kalian punya pertanyaan kasih aja di bawah-bawah, terutama tentang produk Makita dan juga Jeju Tools yang disuplai dari brand terbaik dari China. Karena kenapa Mang Ujang? Setiap pertanyaan yang nanti kita jawab di Q&A-nya Jitu Solusi itu akan dapat merchandise menarik dari Sobat Jitu. Nah itu gak cuman komentar yang ada di YouTube, tapi juga di semua media sosialnya kita. Termasuk juga Instagram di @jitusolusi dan juga TikTok di @jitusolusi.com. Oke. Mang, sudah selesai? Ada kata-kata buat Sobat Jitu di rumah terkait dengan bonsai dan semuanya? Ya, Sobat Jitu semuanya. Jadi intinya gini, untuk pemakaian alat-alat Jitu Tool itu banyak yang dipergunakan, dan saya pakai kualitasnya enak, tajam-tajam ya, pahatnya, kemudian untuk apa namanya gunting kawatnya, karena dalam bonsai itu ada gunting kawat spesial, tapi ini juga enak dipakainya ya. Ya, kemudian gunting froninya juga, dan juga ini ada pisau nih. Pisau ini enak nih. Jadi buat bikin apa alur kulit. Nah, ini penggunaannya ada di episode sebelumnya ya. Sama kalau ini sudah tidak bukan lagi karena teman-teman bos udah kenal ini. Tapi ini banyak produk-produk yang baru kayak ini ya, S-series ya. M-series ada di sini nih. Produk baru juga. Kita M-series. Enak ini. Ya, gergaji juga ini enak, bisa lebih cepat kita pengerjaan. Oke, Sobat Jitu, sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Kiwan dan Ujang. We make people more productive. Dadah.